Ini doa orang tua untuk kemudahan semua urusan kita, termasuk rezeki kita. Orang tua kuncinya. Antum ziarah ke makam siapapun, antum haji, umroh, ziarah ke makam nabi, ziarah ke makam ulama sebagainya, tapi antum buruk hubungan dengan orang tua, nggak ngaruh. Ya, orang tua antum masih hidup, itu kunci surga, itu kunci rizki, itu kunci kemudahan hidup. Maka ini momen lebaran sebentar lagi ini silaturahim. Monggo silakan yang memudik silakan ya. Itu momen yang sangat spesial. Jangan lupakan ridho orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Gitu. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu dari KB Bukopin Syariah yang saya hormati, Bapak Direksi yang hadir, seluruh teman-teman semua jamaah insyaallah calon penghuni surga, amin. Puasa hari ke-22 ya, nanti malam 23 ya. Ada peluang tuh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengisi dengan amal saleh, mengisi dengan kebaikan-kebaikan, dan kelak nanti kita keluar Ramadan menjadi orang-orang yang takwa, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, bicara tentang rezeki ya. Antum semua datang dari rumah ke kantor untuk mencari apa menjemput, saya tanya? Jemput ya Pak ya. Ngejemput doang kita sebenarnya ini. Kita ini sedang menjemput rezeki. Karena nggak perlu dicari, rezekinya kan sudah ada. Betul ya? Yakin nggak antum sudah ada rezekinya? Yakin. Kita hidup mah lahir dari siapa, lahirnya kapan, rezekinya berapa, jodohnya siapa, matinya kapan, semua sudah ada rekodnya Pak di Lauhil Mahfuz. Bahkan 50.000 tahun yang lalu sebelum diciptakannya alam semesta ini udah ada rekod kita nih, udah ketahuan semuanya gitu ya. Jadi rezekinya sebenarnya nggak usah dicari, cuma dijemput. Termasuk jodoh nih, ada jomblo di sini. Oh iya, ada ya jomblo ya. Jomblo nggak perlu nyari, bro, jemput. Ya, jemput di mana jemputnya? Tergantung ente maunya gimana. Ya, kalau maunya jemputnya yang wanita salihah, maka di tempat yang baik-baik. Nggak mungkin di tempat ngedugem ada wanita salihah begitu kan? Jadi jemputnya di majelis taklim, di masjid, di pesantren, di pengajian, itu adanya gitu kan? Kalau ngejemputnya di tempat ngedugem ya begitu hasilnya. Sama juga dengan rezeki teman-teman semua. Ya, rezeki itu Allah nanti nggak nilai loh. Kita mau jadi orang kaya, apa orang miskin, apa orang gimana, Allah nggak nilai. Yang Allah nilai itu proses kita menjemput rizki kita. Ya, nanti mau hasilnya gede apa kecil itu kan Allah yang nentuin. Yang kita harus lakukan adalah sebisa mungkin menjemput rizki pakai cara yang halal. Jalan kita ke surga, gitu kan? Kalau caranya haram ya begitu deh. Ya. Nah teman-teman semua pernah nggak ngerasa udah capek banget kerja, kok begini-begini aja hidup gue gitu ya, nggak ada perubahan dan sebagainya. Mungkin antum belum dapat nih kunci-kuncinya. Hari ini kita bahas nih kunci-kunci rizki. Ya bukan kata saya, kata Allah dan Rasulnya. Saya akan kutip berapa ayat dan berapa hadis ya. Yang pertama teman-teman semua, kalau ente mau diperbaiki rizkinya, mau dipermudah rizkinya, dilancarkan rizkinya, maka yang harus kita yakini adalah, yang harus kita rubah adalah tentang keyakinan kita terhadap tauhid rizki.
Ini tauhid juga nih rizki nih, ya. Jadi masalah rizki ini ada beberapa golongan berpendapat ya. Ada kita menyebutnya dengan kaum Jabariyah, ada Qadariyah. Kalau kita kan tengah-tengah tuh, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jabariyah gimana menilai rizki itu? Kata orang-orang Jabariyah, penganut Jabariyah, bahwa manusia itu seperti halnya wayang, ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang gerakin semua siapa? Dalangnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia itu nggak perlu ikhtiar, nggak perlu berusaha, diem aja. Kalau memang sudah ada rizkinya, maka itu akan datang simsalabim. Seperti itu keyakinan kaum Jabariyah. Termasuk diantaranya, mohon maaf ya, kaum Jabar ini agak fatal menurut saya. Kenapa kamu berjudi? Karena Allah telah mentakdirkan saya berjudi. Kenapa engkau korupsi? Allah sudah mengatur hidup saya untuk korupsi. Kenapa engkau berzina? Allah pengen saya berzina. Allah sudah ngatur. Kan saya hanya wayang, tidak punya kehendak untuk menentukan hidup saya. Ini kaum Jabariyah, teman-teman semua. Seakan-akan manusia nggak ada kuasa sama sekali. Nggak begitu ya menilainya, nggak begitu. Pasrah bener dia, jadi semua nyalain Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk rizki, udahlah nggak usah kerja, kan udah ada rizkinya kita. Nah, ini yang salah. Ya, ini yang salah. Gitu ya teman-teman semua, itu Jabariyah. Lawannya Jabariyah apa? Qadariyah. Ini kebalikannya nih. Yang tadi terlalu menggantungkan semua hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini kebalikannya, sangat menggantungkan hidup kepada diri kita sendiri dan mengabaikan peran Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong ini orang. Ini gue kaya nih karena gue kerja keras nih, 24 jam banting tulang, lembur tiap hari segala macam. Hasilnya begini ya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ini usaha saya, ini kerja keras saya. Ya, seakan-akan dia menafikan peran Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong dia. Itu orang-orang Qadariyah. Hidup saya ada di tangan saya sendiri. Allah sama sekali nggak punya kuasa terhadap hidup saya. Kacau nih orang. Dia kerja keras, emang dia kerja keras. Tapi kalau Allah mau disentil dikit aja dia sakit, sebulan di opname, nggak bisa kerja dia. Ya, itu orang-orang Qadariyah. Nah kita di mana posisinya? Di tengah-tengah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita percaya Allah mengatur hidup kita, namun juga ada peran manusia untuk ikhtiar menyempurnakan takdir itu. Dan Allah akan menilai ikhtiar kita. Hasilnya memang sudah ada. Yang Allah nilai itu proses ikhtiarnya. Nih, jodohnya misalkan kita inem misalkan ya. Misal ya. Antum kan jomblo ya. Jodohnya inem ya. Nah, menjemput si inem ini yang Allah nilai nanti. Ya. Ente mau ta'aruf apa mau pacaran gitu. Ya kan? Kalau ta'aruf menghindari maksiat, itu jodoh dijemput pakai cara yang berpahala ke surga insyaallah. Ya. Namun sebaliknya kalau inem ditembak dulu, dipacarin dulu, naudzubillah dihamilin dulu, naudzubillah, maka jodohnya tetap inem. Gitu ya. Tapi cara menjemput jodohnya yang salah. Sama dengan rezeki kasusnya. Rezekinya segentong, ya. Dia mau korupsi, dia mau halal, tetap segentong rezekinya. Rugi kan? Pokoknya gini teman-teman semua. Ente kerja halal, kerja haram, nanti finalnya rezekinya segitu. Gitu loh. Misal contoh nih, analogi sederhana. Antum dikasih rezeki, mohon maaf, 1 miliar seumur hidup. Misal 1 miliar. Antum mau korupsi, antum mau kerja halal, itu pasti dari awal sampai habis nilainya 1 miliar. Jangan bilang begini, Ustadz, sekarang mah cari yang haram aja susah gitu loh. Apalagi cari yang halal. Naudzubillahi min dzalik. Tidak teman-teman semua. Kita korupsi, kita kerja yang halal, nanti ujung hidup kita hartanya tetap 1 miliar. Dan Allah tidak akan mematikan kita sampai semua rizki kita genap terpenuhi. Walaupun cuma tinggal seteguk air lagi. Ya. Ini nih, sudah semua rizkinya Allah berikan, tinggal 1 gelas dia minum. Dia belum minum tuh dia nggak akan mati. Gitu ya, sampai Allah genapkan semua. Nah ini apa hikmahnya buat kita? Kerja yang halal supaya dapatnya juga halal, berkah teman-teman semua. Karena kalau kita, mohon maaf ya, kita perasaan kalau gua korupsi ini gua bisa dapat lebih gede nih, belum tentu teman-teman semua. Contoh, gaji kita 10 juta, kita korupsi 15 juta. Wah gede kan? Secara kasat mata gedean 15 juta dibanding halal yang 10 juta gitu ya. Tapi dari 15 juta itu pasti
akan Allah ambil, karena itu bukan hak kita. Gimana caranya? Ya sakitlah kita, ya kan? Ya kemalingan lah kita, ya mobil kita ketabrak deh, anak kita kecelakaan deh, segala macam, ujung-ujungnya tetap 10 juta. Jelas ya teman-teman ya? Itu namanya tauhid tentang rizki. Maka cari harta yang halal. Dah. Kelihatannya doang tuh gede gitu ya. Wah, kalau korupsi kayaknya lebih kaya. Enggak, ujung-ujungnya sama juga. Malah rizki itu sebenarnya bukan jumlah besar, tapi barokahnya teman-teman semua. Ini penting loh, barokah. Ini rizki ini penting, barokah. Betapa banyak orang punya rizki banyak tapi nggak berkah hidup. Sudah banyak lah ya Pak ya. Orang kaya puluhan miliar duitnya, anaknya jadi nakal, anak orang dipukulin sampai setengah mati, ya kan? Kebuka semua sekarang segala macam itu kan ya. Itu Pak. Saya malah suka bilang gini sama teman-teman ketika parenting Pak. Bapak ya, para pencari rezeki terutama ya. Kalau ente nggak kasihan sama diri sendiri mau korupsi, minimal kasihan deh sama anak istri. Karena setiap harta haram yang kita bawa ke rumah itu pasti Pak, pasti akan mengeraskan hati mereka. Satu, ibadah malas. Kedua, enggak nurut sama orang tuanya. Ketiga, ya buat maksiat mereka. Udah banyak kisah lah ya, gak usah ceritain ya. Orang korupsi kaya raya, anaknya narkoba, narkotika, anaknya segala macam, berzina segala macam. Itu efek dari harta haram. Karena nilai berkahnya hilang. Teman-teman ya, itu motivasi buat kita semuanya supaya cari harta yang halal. Karena mau ente korupsi berapa miliar pun nanti ujungnya tetap sejumlah harta yang memang Allah takdirkan untuk kita. Tauhid. Nah, ini penting nih. Jangan salah memaknai tauhid tentang rezeki gitu ya. Kita yakin ya semuanya sudah Allah setting ya. Jangan kalah sama cicak gitu. Cicak nih Masya Allah ya. Kalau antum cicak itu kan nempel di dinding. Ini di basement nggak ada cicak sini ya. Cicak di dinding, ya kan? Diam merayap. Teman-teman semua, cicak itu makannya nyamuk, iya kan? Cicak itu nggak punya sayap, tapi cicak nggak pernah ngomel sama Allah, komplain, ya Allah ini kayaknya salah setting deh ya Allah. salah buat deh. Makanan saya dikasih nyamuk, lah saya cicak, nggak bisa jalan juga, cuma bisa ngerayap gitu ya. Apalagi terbang nggak ada sayapnya. Terus gimana saya makan ya Allah? Itu makanan semua saya kabur-kaburan, nyamuk itu. Terus gimana caranya saya? Nanti saya mati kelaparan gimana? Kurus kering gimana ya Allah? Itu kalau cicak mikirnya kayak manusia. Ya, alhamdulillah cicak nggak kayak kita Pak. Tauhidnya lebih kencang dia dibanding kita ya Pak. Cicak tuh Pak. Ya Allah, ya datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Yang datang siapa? Nyamuknya. Cicak nggak perlu terbang. Makanya cicak nggak pernah mati kurus kering Pak. Mati kejepit pintu dia Pak. Ente pernah ngeliat cicak mati kurus kering gitu? Pluk, ya Allah, cicak kurus banget, dia diet loh gitu. Enggak. Cicak itu matinya kejepit pintu sama diselepet makanan bas gitu, iya kan? Sunnah tuh Pak. Gitu ya. Tuh cicak tuh ya, jangan kalah sama cicak ya. Jadi rezeki itu jangan khawatir, Allah semua sudah setting rezeki kita. Kata orang tua kita zaman dulu, banyak anak banyak, betul nggak? Betul teman-teman semua, jangan pakai logika. Dari mana tuh Ustadz? Banyak anak nambah biaya ngelahirin, biaya ngerawat anak, pamper, susu, biaya sekolah mahal Ustadz. Akhirnya pada child free sekarang Pak. Tuh orang Jepang, orang Korea, orang Jerman pada child free Pak. Ya, sekarang apa ya? Kena batunya dia Pak. Kenapa kena batunya? Demografi mereka kagak ada anak mudanya. Bulan kemarin 76 SMP di Jepang ditutup. Terakhir di Osaka SMP, apa namanya gitu ya. 2 orang perpisahan, sedih banget tuh Pak. Saya ngeliat tuh ya. 2 orang siswa terakhir di SMP kami. 2 orang ditutup SMP-nya. 76 SMP ditutup selama tahun kemarin. Kenapa? Nggak ada ABG Pak. Ya. Dan begitu banyak di Jepang sekolah ditutupin karena nggak ada anak kecil sama ABG. Yang ada orang tuir semua. Dulunya mereka kayak begitu tuh, malas punya anak. Nikah mungkin kawin gitu kali ya gitu ya. Kalau nikahnya punya anak enggak tuh. Akhirnya kan mereka demografi penduduknya, piramidanya piramida penduduk tua. Ya. Beda sama kita Indonesia, hobi banget kan ya buat anak, Masya Allah nih. Itu keuntungan tuh. Itu bonus demografi namanya. Orang kita kemarin saya ngisi anak-anak muda banyak betul, Masya Allah, produktif kita, alhamdulillah.
Dan kita merasakan nanti nikmatnya ketika mereka sudah masuk masa-masa usia produktif, Pak. Sekarang banyak tuh kita remaja calon produktif kan. Kita nggak kekurangan oleh manusia, SDM-nya kita keren. Orang Jepang, Pak, sampai mengiming-imingi barang siapa yang nikah punya anak dikasih duit, ditanggung sama negara. Biaya bersalin, biaya merawat anak sampai sekolah ditanggung Pak sama negara tuh. Saking butuh orang lahir gitu loh. Banyakan orang mati dibanding orang lahir di Jepang, Pak. Gitu ya. Nah, gitu ya. Dan sekarang anehnya orang-orang liberal membawa paham child free ke Indonesia, Pak. Rame kemarin di YouTube kan, Pak. Ada seorang Indonesia yang kuliah di Jerman, di Eropa ya. Dia mah nggak mau punya anak katanya. Kita pengen bulan madu terus katanya. Dia bawa tuh ke sini. Ketinggalan zaman ente. Ya. Orang-orang negara luar udah pada sekarang kena batunya, kena getahnya tuh gara-gara dia child free. Gitu ya. Kita banyak anak, banyak rezeki. Anak pertama nambah 1 rezeki, anak kedua nambah 2 rezeki, anak ketiga nambah 3 rezeki, istri kedua nambah? Enggak, yo belakang suka komplain enggak ya, jangan. Jangan terusin, bahaya di belakang ada yang hadir masalahnya perempuan. Baik, yang pertama ya, kunci rezeki perbaiki tauhid, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini banyakin bersyukur. Ya. Ente udah tahu lah rumusnya ini sebenarnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Udah tahu nih ayat sejuta umat. Bersyukur Allah tambah nikmat, ya kan? Kufur aja pedih gitu doang kan? Kita udah tahu, Pak. Syukur tuh gimana caranya? Ya meningkatkan ibadah kita, ya. Syukur gimana dengan banyak berbagi. Ini bulan Ramadan bulan berbagi nih, Pak. Masya Allah nih, Pak ya. Sebentar nih, saya mau berbagi dulu. Ini beneran nih berbagi saya nih. Oke teman-teman semua. Ya, tadi saya sebutin ya tentang Jabariyah, Qadariyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang bisa nggak sedikit lagi mendefinisikan sedikit aja tentang 3 prinsip tadi itu? Sini berdiri. Mau jemput gocap sini. Gocap. Lagi baik saya. Ayo, Jabariyah apa, Qadariyah apa, Ahlussunnah wal Jamaah apa? Baik, saya sedikit menjelaskan bagaimana Jabariyah, Qadariyah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Siap. Jabariyah itu adalah di mana seorang manusia itu tidak bisa adalah wayang atau tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah adalah di mana manusia itu menganggap dirinya bisa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah bagaimana manusia mempercayai Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia juga menambah dengan usahanya sendiri. Masya Allah. Siapa namanya antum? Al-Farabi. Al-Farabi. Semoga ya kayak Al-Farabi nanti ya. Nih gocap. Alhamdulillah buat beli kolak deh. Alhamdulillah ya. Ntar masih ada, Mas. Kalem aja. Ini lagi bulan berbagi nih kita ya. Bulan berbagi. Oke ya. Yang kedua ya, bersyukur ya. Caranya gimana? Bersyukur, banyak berbagi, bersyukur dengan lisan kita. Sering ngucap kita, alhamdulillah kulli hal. Semua alhamdulillah. Kemarin saya baru ketabrak mobil saya, betul saya pakai tuh, penyok ke belakang. Alhamdulillah saya. Ya. Ceritanya mobil istri saya sedang ketabrak juga, Pak. Tabrak. Hancur tuh lampu sennya. Ya udah Mi, kita ke bengkel, kita konvoy ya, iya. Dia ngantar ke bengkel, saya di belakangnya, Pak. Gantian saya ketabrak. Itu hati itu juga. Ceger. Di belakang saya mobil pickup hancur ya. Saya menghindari motor, Pak. Jadi ada perempuan biasalah mama gitu ya. Sen kiri ke kanan tiba-tiba. Allahu Akbar, sudah kesekian kali saya dizolimi sama mama gitu ya. Ini lagi kenceng, Pak, tiba-tiba kiri nyeng gitu, Pak. Ada putaran gitu, Pak. Dari kiri dia kenceng di depan mobil saya. Kalau saya ngegas nggak ngerem, dia habis dia. Ketabrak mobil gede kayak begini ya udah gitu kan. 2 orang kayaknya belum emak juga lah, masih mungkin agak ABG, sama emak boncengan dia nggak pakai helm segala macam, plat nomor nggak ada. Ya Allah ya, dia Ustaz maaf sampai sama warga mau diomelin tuh. Kamu tuh kalau bawa motor yang bener tuh celaka tuh. Saya lihat di belakang mobil saya itu pickupnya hancur, Grand Max, Pak, hancur. Mobil saya dekok dikit. Ya udahlah lagi puasa juga, ya udahlah. Musibah buat saya, hati-hati ya Mbak ya. Ini kalau masih untung mobil saya yang kena. Kalau besok Mbak yang kena gimana? Iya Pak, makasih Pak. Udah di jalan. Kita ketemu tuh si supir pickupnya. Gimana Pak? Tinggal kita berdua nih. Itu bukan salah saya juga, bukan salah Bapak. Salah si Mbak itu gimana? Gini deh, saya perbaiki mobil Bapak perbaiki mobil saya, gimana? Ya udah nggak usah deh Pak, bosan Pak. Nggak usah deh. Ya udah damai ya. Oke, ada musibah. Ya udah. Jadi hari itu dua mobil saya
ke bengkel dua-duanya. Allahu Akbar ya. Gitu Pak. Tapi sebut bilang ke saya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, untung baru mobil doang yang ngetabrak Pak. Coba kalau saya nabrak dua perempuan tadi, itu lebih tinggi resikonya. Gitu ya. Orang Islam mah dapat musibah alhamdulillah, untung gitu Pak. Untung masih mobil yang cuman penyok gitu kan. Ya kalau orang dua-duanya walaupun dia yang salah kan di Indonesia kan begitu Pak. Mobil sama motor tetap salah mobil ya kan. Walaupun dia ya Allah saya belum sekarang Pak kalau saya ada perempuan bawa motor saya trauma Pak. Ya, dulu saya sering ceramah ya bercanda-bercanda ibu-ibu tuh kalau sen kiri ke kanan. Sekarang saya kejadian Pak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim Bu. Yang sini bawa motor jangan gitu ya Bu ya. Mencelakakan orang lain. Alhamdulillah udah nggak apa-apa. Mungkin sedekahnya kurang kali gitu aja saya mah dah selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Ya banyak bersyukur dah. Bersyukur ya pakai lisan kita, qalb kita. Yang penting lagi bersyukur dengan ibadah kita. Ya yakinlah. Pokoknya nanti bersyukur itu pasti Allah tambah nikmatnya. Gitu ya. Apalagi ya, yang ketiga takwa. Nah, ini hadisnya nih, ayatnya nih sudah sering dibaca nih. Kalau kata emak-emak pengajian namanya ayat 1000 dinar. Oh, itu emak-emak pengajian pasti sering baca tuh. Tolak ya ayat 2 dan 3. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi zikir tuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi enggak kerja-kerja, enggak bisa juga. Ya, harus kerja juga. Intinya apa teman-teman semua? Takwa sama Allah. Ini saya cerita asbabun nuzulnya ya. Enggak tahu saya udah pernah ngomong apa enggak di sini. Ceritanya dulu ada sahabat namanya Auf, ya Auf punya anak namanya Malik. Itu Auf sama Malik orang soleh Pak, bapaknya soleh, anaknya soleh. Kerjaannya apa? Jihad bareng Rasul, jihad bareng Rasul. Suatu ketika Auf bapaknya izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku nggak bisa menyertaimu jihad, tapi aku mengutus anakku Malik untuk berjihad bersama engkau ya Rasulullah. Oh nggak apa-apa baik. Berjihad, Islam pasukan menang, gilang gemilang, pulang kembali ke Madinah. Semua pasukan setelah diinspeksi aman semua. Ya. Yang enggak ada cuman si Malik nih anaknya Auf. Wih, kemana si Malik? Kemana si Malik? Enggak ada dia. Akhirnya dapat kabar bahwa Malik ditawan sama musuh. Ya Allah. Disampaikanlah ke bapaknya Auf. Auf, mohon maaf, anakmu ini ditawan sama pasukan musuh. Mohon maaf. Mohon maaf banget. Ya. Terus dia katanya kalau mau bebas Auf si Malik harus ditebus sama sekian dinar, 1000 dinar mungkin gitu ya. Ini gimana? Akhirnya Rasulullah menghubungi para sahabat yang kaya-kaya tuh, para juragan-juragan ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dihubungi. Qadarullah itu sahabat yang kaya-kaya sedang di luar Madinah, nggak ada. Kagak ada yang bisa nolongin nih. Rasul pun nggak punya duit begitu untuk menebus Malik tadi. Ya akhirnya kata Rasulullah SAW, wahai Auf, mohon maaf. Untuk uang kami nggak bisa menembus, tapi aku kasih amalan yang bisa membuat kamu nanti dapat rezeki insya Allah pokoknya. Baca apa? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dawamkan ini terus dari siang sampai malam. Insya Allah akan ada keajaiban. Wah senang. Terima kasih ya Rasulullah. Happy tuh, yakin sama apa yang ngomongin Rasul gitu kan. Walaupun nggak dapat duit. Pulang sampai ke rumah kabar istrinya, gimana suamiku dapat nggak duit buat tebusan? Enggak. Tapi Rasul kasih amalan yang istimewa. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Kita baca mulai sekarang sampai kapan aja, sampai selesai gitu ya. Udah. Baca zikir la haula wala quwata illa billah terus saja sampai tengah malam masih baca, Pak. Tiba-tiba pas tengah malam terjadilah keajaiban. Ya. Si Malik itu anaknya Auf, Pak. Dia sedang ditawan kan di penjara gitu, di kerangkeng gitu. Tiba-tiba aja, Pak, entah kenapa itu borgolnya dia, iketan dia tiba-tiba melonggar. Longgar aja pokoknya. Ya langsung bisa lepas dia. Dan tiba-tiba juga para pasukan musuh yang menawan dia semua ketiduran, tidak terkecuali. Allahu Akbar. Tidur semua udah kayak disirep. Ya. Ini serius nih, pada tidur semua. Ya udah, dia jalan. Dia ngelihat ada anak kambing, Pak, banyak gitu. Kan kalau orang zaman dulu perang tuh, Pak, bawa harta, Pak, bawa ghanimah tuh biasa gitu. Anak kambing banyak dia bawa. Anak kambing kan berisik, embe, tapi nggak bangun-bangun tuh. Emang ini mah obat tidurnya mah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, ditidurin sama Allah gitu ya. Itu anak kambing berisik, dia bawa tuh anak kambing, Akhirnya sampai ke rumah orang tuanya diketok ya. Assalamualaikum, masya Allah.
Malik, ente dari mana? Kan ente di penjara, ente kan ditahan gini. Nggak tahu, Abi, tadi tiba-tiba borgol aye lepas begitu, terus penjaganya pada ketiduran. Ini terus dapat anak kambing banyak begini. Kata bapaknya, terus gimana? Tadi kan bukannya jaraknya jauh ya? Oh tiba-tiba sampai Madinah? Nggak tahu juga ayah aku, nggak tahu juga. Tiba-tiba seperti ada sayap dibentangkan, ya. Aku naik ke situ, tiba-tiba sampai sini. Allahu Akbar. Sayapnya Jibril menolong si Malik, dan anak kambing yang banyak itu sampai ke depan rumah orang tuanya. Allah udah memuji, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak sabar pengen diceritain sama Rasul nih, bener-bener magic nih, keajaiban nih, mukjizat begitu kata dia. Besok subuhnya datang ke Rasulullah, kan subuh berjamaah. Ya Rasulullah, pengen cerita. Kata Rasul, kagak usah, gue udah tahu. Dari mana? Jibril. Ya, gara-gara peristiwa yang terjadi sama keluargamu, sama Malik dan Auf, maka Allah turunkan ayat ini. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan menyediakan jalan keluar tuh. Bebas kan anaknya kan? Bebas. Takwa, bebas tuh, dapat jalan keluar, dikasih bonus. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Apa itu? Anak kambing. Jadi udah bebas anak kambing pula. Ya Allah, ya. Itu turunlah ayat At-Thalaq. Itu jarang ceritain kalau gitu ya. Itu asbabun nuzulnya tuh ya. Dia takwa sama Allah, takwanya pakai yakin. Takwanya pakai yakin. Allah berikan jalan keluar plus bonus rizki min haitsu la yahtasib. Rizki dari pintu yang tak diduga-duga itu nikmat banget Pak rasanya, Pak. Kalau ente dapat rizki karena gajian reguler, udah ketahuan kan. Di sini gajian tanggal berapa sini gajian? Tanggal 25. Tanggal 25, 24 ya besok gua gajian. Udah tahu kan? Tiba-tiba tanggal 25 setengah gitu, 25 setengah enggak ada, tanggal 26 dah. 25 gajian, 26 dipanggil seluruh kawan teman-teman kami Bukaman Syariah. 26 akan ada pembagian bonus tak diduga-duga. Wah. Misal, amin. Ya nggak apa-apa, amin aja ya Pak ya. Direksi kan di sini ya. Misal. Mana apa ya? Ketawa pada ente happy bener. Gitu ya. Gitu ya. Jadi tiba-tiba tanggal 26 pembagian bonus yang tidak direncanakan sebelumnya. Allahu Akbar. Itu namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Gitu ya. Enak tuh Pak, paling happy dapat rezeki nomplok, orang Betawi bilang gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi takwa sama Allah dengan penuh keyakinan, Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Ya, udah 3 tuh kuncinya ya. Kita ulangi ya. Nah, gocap kedua. Yuk, siapa yang bisa bacakan ayat 1000 dinar? Depan sini. Jangan baca tapi nyapalin. Ada yang hafal nggak? Gocap. Ayo Bapak, Rizky nggak usah. Ente mah santri saya sini Pak. Ayo Pak, apaan Pak? Ke depan Pak. Rifki dapat gocap langsung ping-tuing matanya dia. Ente mah hafiz Ki. Ayo Pak, apaan Pak? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha Yaj'al lahu. 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 Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mantap. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahu Akbar. Artinya bahwa tuh panjangin sama dia, Masya Allah. Oh, sampai kelar. Masa gocap aja, jangan cepet ya Pak. Makasih Pak. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tuh, ditambahin beliau tuh min haitsu la yahtasib tuh. Sampai kelar. Deh ya. Senang ya kalau kajian gini ya. Sering-sering Ustadz gitu ya. Siap. Apalagi yang nomor 4 sekarang ya nih. Kunci rezeki yang keempat apa? Kurangi maksiat. Nah, ini penting nih. Maksiat tuh ngurangi rezeki. Ada yang nanya, Ustadz, komplain. Kenapa? Saya nggak setuju statement itu. Kenapa? Temen saya itu Ustadz, maksiat tiap hari, rezekinya makin banyak. Pernah nggak gitu? Kagak pernah sholat, boro-boro sholat, ngaji apalagi nggak mau dia. Maksiat tiap hari, makin kaya raya. Ini nggak sesuai nih dengan petua Ustadz katanya. Sabar dulu, kita jawab gitu ya. Bro, ente tahu itu orang nggak pernah ibadah, ahli maksiat, tapi makin tajir gitu ya, makin kaya segala macam gitu ya. Itu bukan rezeki, teman-teman semua. Ya, itu bukan
rizki. Itu istijrat. Udah tahu semua kan teman-teman semua. Istijrat apa? Belum saya terangin nih. Ayo, siapa tahu yang tahu teman-teman semua. Ayo definisi istijrat. Istijrat, gak apa-apa Pak. Bapak udah punya duit banyak tuh, ini duitnya gocap berkah Pak. Masya Allah Pak. Bapak mungkin ini buat uang parkir ya, gak apa-apa ya Pak. Ini gocap berkah namanya ini. Ayo, istijrat. Istijrat, udah tahu semua nih, tawadu kali ya, nggak pada mengakui. Yang ibu-ibu, Mbak, boleh Mbak, nggak usah maju nggak apa-apa. Ada mic wireless nggak kita? Nggak nyampe. Coba apa Mbak? Istijrat apa? Nyala nggak? Orang yang diberikan rezeki sama Allah, yang diberikan rezeki yang banyak sama Allah, tapi nggak ingat sama Allah. Itu aja susah. Ada lagi nggak? Jadi apa yang Allah kasih itu gak dimanfaatkan sama dia untuk beriman atau bertakwa sama Allah. Oke. Ya udah nggak apa-apa, dah kasih gocap deh, kasihan. Tolong Pak, nitip Pak. Ada deh. Apa deh? Oke ya, hampir menjurus lah gitu ya. Ini ya, saya jelaskan dulu, kejelasan dulu ya definisinya ya. Dar rezeki buat kolak lumayan ya. Bapak Ibu sekalian, istijrat itu jebakan kenikmatan. Jebakan kenikmatan rezeki. Allah habis-habisin rezeki buat yang bersangkutan supaya apa? Dia makin jauh dari Allah. Gini, contohnya sederhana. Dia nggak sholat, dia maksiat tapi makin kaya. Terus ngomong gini, gue nggak sholat aja kayak lu, gue nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, tapi gue makin kaya. Jadi sebenarnya sholat lu nggak ada gunanya. Kayak gue aja nih maksiat, santuy, chill, woles gitu kan ya. Hidup kayak begini makin kaya kok. Nah, Allah kasih sengaja itu supaya dia makin lupa, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah habiskan semua rezekinya, tinggal tunggu ntar azab di akhirat. Allah nggak sayang. Kalau Allah sayang sama kita, kita pasti dikasih ujian loh. Ya. Ya, gini, saya kasih analogi sederhana. Di Jakarta mana yang suka banyak bencong di sini? Taman Jaksa, Taman Lawang. Taman Lawang ya. Oh, ente tahu aja nih. Penghuninya yang Taman Lawang. Oke, Taman Lawang ya. Taman Lawang ya. Banyak banji ya. Banji itu kan biasanya profesi ya salon, pengamen. Ini saya contoh pengamen dah ya, pengamen. Pengamen pakai basnya, bas betot gede ya. Bas dari kotak begitu kan, kayu gitu. Nada cuma 2 apa 3 gitu ya. Pokoknya enggak ada nadanya ya. Satu lagunya 3. Woi, Bapak hafal aja, Pak. Iya, Pak. Saya mancing pasti enggak ada, Pak. Lagunya kan aku tak mau gitu ya, kalau aku di madu gitu. Itu lagu-lagu standarnya bencong kalau Pak. Udah suaranya nggak enak, kadang-kadang juga suara tiba-tiba gede sendiri, gitu kan, serem gitu. Tapi tuh orang kalau pas ngamen depan mobil kita, kira-kira kalau kita nggak kasih dia akan makan. Tunggu tuh Pak ya, banji itu Pak luar biasa loh Pak, ini perjuangannya Pak. Om belum makan nih Om gitu. Terus ketok-ketok kalau kita, serem juga, kita ngeri gitu ya. Nah, tapi dia nggak berhenti nyanyi Pak, nggak berhenti depan mobil kita. Nah ya udahlah, daripada gue di teror mulu sama banji gitu kan, nggak enak banget gitu ya. Gue kasihin 2.000 perak. 2.000 itu 2.000 karena Bapak suka sama bencong itu, apa Bapak karena pengen ngusir dia? Ya, kasih 2.000 udah pergi dah jauh. Diusir sama kita karena kita nggak suka sama bencong itu. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Nangkep ya? Allah kalau nggak suka sama hambanya, diusir tuh hamba. Gimana caranya? Allah kasih tuh rezeki dunia. Dipenuhin, makin jauh, selesai dia. Kenapa? Karena rizki itu di mata orang Islam, Pak. Kita ini kalau melihat rizki itu, Pak, kata Rasul, celupkanlah jarimu ke dalam lautan yang luas, kalian angkat, yang menetes dari jarimu itulah dunia yang kalian perebutkan. Kecil banget ya, Pak ya. Tunjuk, angkat ente, netes tuh satu, itu yang kita rebutin. Sekian miliar makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini memperebutkan setetes air laut. Sedangkan kenikmatan akhirat itu adalah lautan yang sangat luas. Allahu Akbar. Tapi kita selama ini memperebutkan yang setetes itu.
Gitu ya. Ya Pak ya, Ibu sekalian, jangan ngiri sama orang yang maksiat, nggak pernah ibadah, tapi makin kaya, nggak barokah Pak. Gitu ya. Oke ya, kurangi maksiat. Apalagi yang kelima, perbanyak istighfar, minta ampun. Faqul tastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama'u alaikum midrara. Banyakin istighfar Pak, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Istighfar Pak. Saya pernah cerita, sampai jam berapa ya? Jam 1 ya? Kayaknya nggak tanya jawab, nggak apa-apa ya, sebentar deh. Cerita Imam Ahmad bin Hambal, istighfar Pak. Suatu ketika Imam Ahmad pokoknya nggak ada tedeng aling-aling, pokoknya dia pengen ke Baghdad. Jalan pengen ke Baghdad Pak. Dari Madinah tuh ke Baghdad, jalan beliau. Kagak ada tujuan apa-apa, pokoknya pengen jalan aja. Sampai di Baghdad, capek kan beliau, masuk ke masjid, diusir sama marbotnya, keluar, Pak, cuma di emperan, diusir keluar. Dia nggak kenal sama Imam Ahmad, nggak kenal kan, zaman dulu nggak ada medsos gitu ya, nggak ada TV juga kan. Keluar. Ke emperannya diusir lagi Pak, nggak keluar. Ya, dalam nggak boleh, emperan nggak boleh, ada keluar, lontang-lantung sampai capek. Ada kedai roti, dia berhenti di situ, dia, Tuan, saya boleh nggak ngasuk sebentar di kedai Anda? Oh silakan Tuan, silakan, Masya Allah. Akhirnya sambil ngeliat tuh tukang roti, buat roti dan nggak pernah lepas baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Diperhatikan sama Imam Ahmad tuh, diperhatikan gitu kan. Tanya, Tuan, tadi saya perhatikan sepanjang Anda membuat roti, Anda nggak lepas ngomong istighfar. Apakah sudah seperti ini sejak dulu? Iya. Aku sejak muda dulu selalu beristighfar setiap melakukan segala sesuatu hal, apalagi sedang buat roti ini. Dan Masya Allah Tuan, kata si roti ini, selama aku beristighfar, tidak ada satupun keinginanku yang tidak pernah terkabul. Jadi semua keinginan dia semua terkabul karena istighfar, kecuali satu. Apa itu? Bolehkah aku tahu? Satu keinginan belum terkabul. Aku ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal yang masyhur itu. Saya gemeter deh, saya merinding baca ini. Aku ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal yang masyhur itu. Imam Ahmad langsung nangis, Pak. Ya Allah, jadi itu gara-gara Allah menggerakkan kakiku jalan dari Madinah ke Baghdad, nggak ada tujuan apa-apa, hanya untuk memenuhi keinginan si penjual roti yang selalu istighfar ini. Allahu Akbar. Ya Pak ya, Masya Allah merinding, saya udah beribu-ribu kali saya ngomong ini Pak. Ya, gara-gara istighfar semua keinginannya terkabul, kecuali belum ketemu sama Imam Ahmad, sampai Allah antar Imam Ahmad ke depan dia. Gitu Pak. Istighfar. Ini bukan ngarang ya Pak, ini true story ya Pak ya, cerita beneran. Istighfar ya Pak ya, istighfar, astagfirullah, terus banyak istighfar. Insya Allah semua hajat kita akan Allah penuhi, amin ya rabbal alamin. Wih, 10 menit lagi, saya percepat, masih banyak ini. Itu kelima ya. Yang keenam, perbanyak sedekah. Ini ya, perbanyak sedekah. Ini beneran Pak, ini benar-benar mancing rezeki. Tapi sedekah kita tujuan awalnya bukan untuk mancing rezeki ya Pak ya. Tujuan kita memang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan kasih bonus. Jelas Pak, jelas itu hadisnya, ayatnya jelas. Yang pertama minimal 10 kali lipat. Al-An'am 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Berbuat satu kebaikan Allah balas 10. Tadi antum kasih 10.000 tuh di kotak, Allah balas 100.000. Kalau antum kasih 1 juta, Allah balas 10 juta minimal. Yang kedua, 2261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang berinfak jalan Allah seperti 1 biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100 biji. 1 kali 7 kali 100 berapa? 700. Antum kasih infak tadi 10.000 di kotak amal, Allah balas 7 juta. Begitu ya. Itu jelas, itu di bulan biasa Pak. Spesial di bulan Ramadan, maka semua amal kita dilipat gandakan. Nggak pakai hitungan matematika lagi, bi ghairi hisab. Tidak terhingga, unlimited. Ya, saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian nih, kan mumpung sedang sedekah materinya. Saya ada program Pondok Yatim Du'afa. Saya punya mengelola Yatim Du'afa di Sentul. Ya,
Pondok Yatim Duafa Penghafal Quran. Silahkan bagi bapak ibu yang berminat untuk berkontribusi, monggo. Nggak sekarang nggak apa-apa, ada nomor rekening di sini. Nanti akan saya bagikan. Yang mau berminat silahkan ke depan, saya nggak maksa. Silahkan ambil ini untuk membantu para yatim duafa penghafal Al-Quran di pondok kami, dan juga beasiswa bagi para yatim duafa di sekolah kami. Ya, silahkan teman-teman semua, ada rezeki yang berlebih buat zakat, infak, sedekahnya, monggo nanti silahkan ke depan. Yang mau saja ke depan, yang tidak juga nggak apa-apa. Ini peluang antum semua untuk melipat gandakan rezeki. Karena sedekah, yakinlah bahwa itu akan memperbanyak rezeki kita. Sedekah teman-teman semua ya. Selanjutnya, orang tua. Wah, ini penting nih. Doa orang tua untuk kemudahan semua urusan kita, termasuk rezeki kita. Orang tua kuncinya. Antum ziarah ke makam siapapun, antum haji, umroh, ziarah ke makam nabi, ziarah ke makam ulama, sebagainya, tapi antum buruk hubungan dengan orang tua, nggak ngaruh. Ya. Orang tua antum masih hidup, itu kunci surga, itu kunci rezeki, itu kunci kemudahan hidup. Maka ini momen lebaran sebentar lagi ini silaturahim. Monggo silakan yang memudik silakan ya, itu momen yang sangat spesial. Jangan lupakan ridho orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Gitu. Yang terakhir, perbanyak baca sholawat. Gitu ya. Oke teman-teman semua, satu gocap terakhir dari saya. Ya, ini bulan berbagi. Ada nggak yang apal tadi 8 kunci-kunci rezeki? Ada. Ada 2 orang nih. Ada 3 orang. Terus gimana saya nunjuknya dong? Udah antum udah nggak boleh. Bapak ya ini MC nggak usah ya, MC mah ya. Udah dapat jatah MC mah kayak itu. Canda bro. Pak 8 ya Pak? 8 ya. Siap. Bismillah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena rambut saya putih, jadi kemampuan menghafal saya tidak cukup cakep ini. Mantap, Tapi mantap. saya mencatat. Siap. Dicatat Pak. Allah. Jadi kunci rezeki ini yang pertama adalah pertukar tauhid, perbanyak bersyukur. Iya. Ketiga takwa, keempat kurangi maksiat kita. Masya Allah. Kelima banyak istighfar, perbanyak sedekah, dan jangan lupa doa orang tua, serta last of the not least, banyak baca sholawat. Allahu Untuk Akbar. hadiahnya sebaiknya bukan saya, serahkan ke siapa aja, Pak Ustaz. Oh, Insya Allah. Ke siapa nih? Terima dulu ya. Ini saya terima ya Pak ya. Nanti bisa masuk ke kotak amal atau kemana ya Pak ya. Jazakallah khair. Terima kasih Bapak sekalian. Waktu sudah selesai. Jam 1:05. Ada pertanyaan 1 kayaknya nih. Ada 1 ya, boleh ya. Sampai jam 1 kan kurang 5 menit lagi. Fadal. Oke. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan tadi Jabariyah dan Qadariyah. Ya. Di dalam sejarah Islam kan Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Betul. Menurut Imam Malik bahwa kita tidak perlu bekerja, nanti datang sendiri. Nah, terus kalau menurut Imam Malik harus bekerja, tatanya memang Imam Syafi'i dapat rezeki dibawa ke Imam Malik. Akhirnya dua-duanya tersenyum. Nah, ini kemana nih stadiumnya, Pak? Coba ulangi Pak. Ulangi. Saya belum nangkap. Ya. Imam Malik, pelan-pelan Pak. Oke. Ya, jadi kan masyhur ya ini. Iya, oke, iya. Ceritanya cerita masyhur. Siap. Jadi Imam Malik itu kan gurunya Imam Syafi'i, ya. Nah, Imam Malik itu berkata ke Imam Syafi'i, kita tidak perlu harus bekerja, nanti rezeki akan datang sendiri. Betul. Nah, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i harus bekerja karena kita harus berusaha gitu kan. Iya. Nah, suatu waktu kan Imam Syafi'i kan membantu ngambil ini kurma kan. Iya. Dapatlah rezeki ya dengan dapatkan upah. Iya. Habis itu dibawa ke Imam Malik. Iya. Nah itu dia jadi dua-duanya Iya. tersenyum. Nah gimana itu termasuk kemana tuh Ustaz? Oke, ya. Ini dua-duanya benar ternyata. Ya, dua-duanya ini Ahlussunnah wal Jamaah ini, ya. Yang satu, dia tidak mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau nggak salah ceritanya bukan gitu, Pak. Imam Syafi'i itu kalau nggak salah Imam Malik pengen sesuatu apa nggak salah gitu ya. Ya, kalau nggak salah begitu, Imam Syafi'i membawakan apa bagaimana begitu. Tapi poinnya sih nggak gitu ya. Saya poinnya sih satu, Imam Malik benar tuh bahwa Allah yang akan mengatur rezekinya datang lewat Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i pun mendapatkan itu dengan cara bekerja, gitu loh. Dua-duanya dapat tuh, ya. Yang satu Allah yang menentukan Imam Syafi'i ketemu sama Imam Malik.
gitu kan? Ya kan? Imam Syafi'inya pun mendapatkan dengan cara bekerja, gitu ya teman-teman. Ini memang dua. Kalau kita ngomongin tentang takdir itu memang agak kompleks ya, Pak, ya, agak kompleks ya. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah kita bekerja maksimal, ya, bekerja maksimal untuk menjemput rezeki kita supaya apa? Supaya kita dapat dengan cara yang halal, barokah, ya. Rezeki yang Allah berikan tuh kita bisa manfaatkan untuk kehidupan kita. Jangan sampai kita mengandalkan Allah saja. Umar pernah marah-marah, kan tuh juga pernah dengar ya kisah ini ya. Umar ketika mendapati seorang sahabat tiap hari di masjid itikaf, nggak keluar-keluar. Ya, ditanya tuh sama Umar, bro, ente kok nggak pernah keluar, bro? Iya, saya itikaf, ya. Terus gimana makan anak istrinya? Aku mengandalkan pemberian tetangga-tetanggaku. Ditendang sama Umar, terus keluar. Nggak begini caranya. Kita menyikapi takdir Allah nggak begini caranya. Memang Allah berikan kita rezeki, tapi nggak simsalabim tiba-tiba ente sholat depan ente langsung muncul tuh nasi kebuli 1 nampan, enggak. Ya, kerja dulu teman-teman semua. Nah, tapi di situ pun ada peran Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Cara menyikapi rezeki itu tengah-tengah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu teman-teman semua. Gitu ya, Pak ya. Jazakallah khair. Terima kasih banyak semuanya, sudah jam 1. Insyaallah berkah ya. Itu 8 kunci rezeki. Semoga kita makin mudah rezekinya, ya, makin luas rezekinya, dan terutama makin berkah rezekinya. Rezeki itu tidak melulu harus selalu banyak. Yang penting barokah. Syukur-syukur banyak dan barokah. Barokah itu apa? Tuzidukum fit ta'ah. Menambah antum kepada ketaatan. Makin banyak rezekinya, makin banyak sedekahnya, zakat, infak, sedekah wakafnya. Tapi kalau ente makin banyak rezekinya, makin gede gajinya, bonusnya makin banyak, makin pelit, ya, makin banyak dipakai untuk maksiat, maka rezeki itu jadinya tidak barokah. Karena barokah itu meningkatkan kita pada takwa. Gitu ya. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.